Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam Bapak. Selamat pagi. Apakah Ibu Amel ini lagi kurang enak badan? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kira-kira Bu Amel sibuk gak? Oh tidak, kebetulan kelas saya sedang pelajaran agama. Pelajaran agama. Alhamdulillah, berarti Bu Amel bisa memberikan waktu lah sedikit buat kita untuk sedikit berbincang-bincang atau ngobrol di kesempatan kali ini. Nah, di sini Bu Amel seperti yang saya ceritakan kemarin bahwa Bapak akan melaksanakan praobservasi. Nah, jadi nanti akan dilaksanakan supervisi akademik yang mana itu bertujuan untuk membantu Bu Amel dalam mengembangkan kemampuan Bu Amel, baik itu meningkatkan kompetensi Bu Amel berkaitan dengan kompetensi mengajar ataupun mungkin keterampilan Bu Amel dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, jadi kita di sini ngobrolnya santai-santai aja Bu Amel, tidak terlalu serius. Pada intinya nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa sih pembelajaran yang Ibu Amel akan lakukan nantinya. Nah, kira-kira dalam kita ngobrol nanti beberapa waktu ini, kira-kira Bu Amel mengharapkan apa nih dari kita ngobrol mungkin dalam beberapa waktu ke depan? Yang saya harapkan setelah ini kita dapat berbincang-bincang, saling bertukar pikiran atau pendapat tentang bagaimana cara mengajar yang baik. Terus saya bisa minta saling tukar, minta pengalaman dari Bapak, ataupun sebaliknya setelah itu saya juga berharap saran dari Bapak untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik lagi. Ya, pada intinya kita saling berbagi informasi ya Bu. Sebenarnya saya ini bukan mahir juga dalam hal pembelajaran, artinya kita saling bertukar pendapat. Insya Allah Bu, saya akan membantu Ibu dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Nah, kira-kira Ibu apa sih yang dipersiapkan atau materi apa saja yang rencana besok kita akan lakukan supervisi atau observasi lah? Besok saya akan melakukan pembelajaran matematika dengan materi pembagian bilangan 2 angka. Baik. Kira-kira apa saja sih yang Ibu persiapkan untuk mempelajari apa tadi? Materi bilangan 2 angka lah, membagi bilangan 2 angka. Nah, kira-kira apa saja sih yang Ibu persiapkan dalam mempelajari kegiatan pembelajaran besok? Yang pastinya saya menyiapkan RPP seperti medianya untuk menghitung pembagian, terus LKPD dan bisa alat evaluasinya. Wah, itu sudah lengkap sekali ya Bu. Nah, jadi yang Ibu persiapkan saya kira itu sudah lengkap. Nah, terkait dengan pembelajaran besok, mungkin ada beberapa materi yang Ibu mengalami kesulitan dalam menjelaskan atau anak-anak itu sendiri sulit untuk menangkapnya. Nah, di sini berkaitan dengan apa yang masalah itu, kira-kira apa sih kesulitan yang berkaitan dengan materi yang rencana Ibu sampaikan besok? Dalam pembelajaran matematika ini kan kemampuan siswa berbeda-beda ya Pak. Ada yang gampang sekali menangkap pembelajaran matematika, ada yang menganggapnya mudah ataupun sebaliknya. Ada yang menganggapnya sulit sehingga susah menangkap pembelajaran matematika tersebut. Oh ya. Jadi kesulitan yang Ibu alami selama ini ada beberapa murid yang beragam lah. Jadi ada beragam kemampuannya, ada yang mudah dalam mencerna materi, ada yang sedang, bahkan ada yang sulit. Nah, jadi Ibu Amel, yang Ibu Amel sampaikan di sini berarti Ibu Amel mengambil dari kesiapan belajarnya nih. Nah, jadi kesiapan belajar siswa ada yang tadi susah menangkap, ada yang sedang, bahkan ada yang sulit. Nah, terkait dengan kesiapan belajar, tentunya Ibu Amel punya strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan Ibu Amel gunakan. Nah, terkait dengan apa namanya itu bilangan 2 angka,
hal-hal untuk mendapatkan bilangan 2 angka tersebut, tentunya Ibu Amel mempunyai strategi. Nah, kira-kira apa sih strategi atau model pembelajaran yang akan Ibu Amel terapkan dalam pembelajaran di kelas? Berhubung murid saya itu beragam, Pak Lah, dalam pembelajaran matematika, tentunya saya sebagai guru juga harus menyiapkan pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi siswa baik yang cepat, sedang maupun yang kurang. Nah, di sini saya akan menggunakan media-media pembelajaran berupa benda yang konkret. Seperti sedotan, ranting, atau bisa juga dibantu dengan video pembelajaran, dan bisa juga saya melihat langkah-langkah yang ada di buku. Kalau terkait LKPD-nya gimana, Bu? Nah, untuk LKPD ini saya juga akan beragam nanti. Misalnya untuk siswa yang sudah lebih cepat paham, saya akan memberikan lembar kerja itu yang lebih menantang, menghitungnya. Terutama di sini untuk tadi kan itu yang untuk murid yang lebih paham, yang lebih pintar. Terus kalau untuk murid yang ya di bawah, yang kurang ya Pala, itu yang digunakan LKPD-nya yang mudah atau dibuat lebih simpel untuk muridnya yang lebih paham, yang supaya paham muridnya menjawabnya, tapi tidak melenceng dari yang pembagian tadi. Dari materi yang disampaikan tidak melenceng ya, Bu? Enggak. Ya, bagus sekali, Bu. Dari sini saya tangkap bahwa Ibu dalam melakukan pembelajaran, kesiapan pembelajaran, Ibu sudah menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Jadi ada siswa yang kurang paham, mungkin di bidang LKPD-nya Ibu persiapkan agak yang simple dan mudah. Kemudian dalam hal media pembelajaran, Ibu menyiapkan tadi berbagai media pembelajaran. Mungkin kebutuhan siswa itu berbeda-beda kemampuannya. Jadi Ibu tadi menyiapkan ada yang benda konkret, sedotan ya, Bu, sedotan, batu lah. Ada batu, ada ranting-ranting. Ranting-ranting. Kemudian ada video pembelajaran, mungkin untuk anak-anak yang di bawah lah. Ya. Nah. Yang biasanya gaya belajarnya visual itu. Kemudian Ibu juga menyiapkan materi di buku paket yang sudah tersedia. Baik. Jadi nanti mungkin ada beberapa siswa yang mendapatkan yang tergolong sulit dalam pemahamannya. Jadi di sini Ibu sudah melakukan kegiatan itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin sudah saya jelaskan kayak apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata Ibu sudah memasukkannya ke dalam rencana kegiatan pembelajaran yang Ibu masukkan. Nah, Ibu buat maksudnya. Bagus sekali, Bu. Nah, kira-kira persiapan terkait dengan kebutuhan belajar siswa nih. Berarti Ibu Amel sudah memunculkan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bu Amel, kira-kira bantuan seperti apa yang Ibu Amel lakukan untuk anak-anak yang mungkin ada anak-anak yang menghitung meleset. Ibu sudah menyampaikan bahwa teknik untuk menghitung bagi 2 itu dengan menggunakan sedotan, dengan menggunakan batu seperti ini, atau menggunakan ranting seperti ini. Kadang-kadang ada anak yang meleset cara menghitungnya. Bagaimana cara Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang pastinya saya akan mengawasi anak-anak dalam menghitungnya, seperti bisa saya berkeliling ke kelompok-kelompok anak itu, dan saya bisa membantu anak-anak untuk menghitung yang seperti sedotan. Jadi dia kan di kelompok-kelompokannya, pembagian-pembagiannya. Nah, biasanya kan anak itu ada yang salah dalam menghitungnya. Ada yang misalnya di sini ada yang kurang 1 atau kurang 2. Nah, saya akan menceknya lah, ibarat katanya dicek dulu bujurkah, kadakah hitungan anak-anak itu, cara membaginya paskah, kadakah. Misalnya kalau tidak pas pasti yang pembagian yang sedotannya bisa ada yang berlebih atau ada yang kurang. Jadi Ibu dalam memberikan bantuan kepada anak, Ibu mendatangi langsung ke kelompoknya gitu ya, Bu. Ya. Jadi yang Ibu lakukan mungkin kepada anak-anak atau kelompok anak yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Jadi Ibu tadi mendatangi secara langsung, mencontohkan kembali bagaimana cara menghitung menggunakan
benda-benda konkret seperti itu ya Bu. Iya, ya. Kemudian saya lihat tadi Ibu di dalam kelas ada nih mempersiapkan media-media kayaknya atau bentuk RPP. Kira-kira dalam untuk mempersiapkan pembelajaran besok, bagaimana nih persiapan? Kalau untuk RPP Pak, ini masih dalam proses. Seperti saya akan menyiapkan masih mempersiapkan medianya, LKPD-nya dan alat-alat evaluasinya. Masih dalam persiapan. Baik, kira-kira kalau diberi jangka waktu nih, kapan Ibu dapat menyelesaikan semua persiapan itu? Contohnya RPP, LKPD, media-medianya sampai alat-alat evaluasi. Kira-kira Ibu kapan ya untuk menyelesaikannya? Insya Allah sebelum saya maju supervisi. Baik, kira-kira kapan waktunya? Besok. Setelah ini atau besok-besok? Besok. Nanti besoknya akan kita lakukan observasi supervisi akademik ya Bu. Ya. Kira-kira Bu Amel dalam persiapan nanti memerlukan bantuan siapa nih? Ya tentu saya akan meminta bantuan dari guru-guru lain ataupun Bapak bisa membantu saya. Insya Allah Bu, insya Allah pasti saya akan membantu Ibu dalam persiapan supervisi akademik nanti. Dan nanti juga saya akan membawa benda-benda konkret apabila Ibu memerlukan, saya bawa dari rumah. Nah, di awal kan saya sudah menyampaikan bahwa kegiatan supervisi akademik ini bertujuan agar Ibu dapat mengembangkan kompetensi yang Ibu miliki. Nah, kira-kira apa Bu yang ingin Ibu kembangkan? Di sini saya ingin meningkatkan tentang cara pengembangan intelektual. Bagaimana cara menyampaikan materi kepada anak dengan lebih baik, lebih jelas, supaya anak itu menangkapnya itu gampang dan mengingat pembelajaran itu lebih lama. Jangan misalnya kita menjelaskan hari ini besok sudah lupa. Nah, bagaimana caranya itu? Terus lagi biasanya pembelajarannya yang menarik, pembelajaran dengan benda konkret. Yang tadi saya gunakan benda sedotan. Tadi ada ranting-ranting, ada video-video, ataupun itu kan bisa membantu pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak. Ini saya lihat nih RPP atau modul ajar yang Ibu buat nih sudah lengkap. Mungkin nanti ada tambahan sedikit, koreksi sedikit masalah, mungkin dimasukkanlah pengembangan sosial emosional di sini. Nah, tadi terkait dengan kompetensi Ibu dalam menyampaikan benda-benda konkret kepada anak-anak. Kalau terkait dengan sosial emosionalnya gimana Bu? Sudah disampaikan kata tadi? Kemudian dalam pengembangan sosial emosionalnya di sini karena anak-anak itu kan beragam kan Pak ya. Ada yang pemahamannya cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Nah, di sini kan anak-anak biasanya menyebut lah kayak itu. Matematika itu kan sulit ya anak-anak kayak itu. Nah, jadi kita itu sebagai guru itu harus lebih sabar lagi dalam menjelaskan matematika itu supaya anak-anak itu tidak berpikiran matematika itu sulit. Di sini dari sini tadi saya bisa di sini akan mengembangkan kemampuan sosial emosional saya supaya saya itu lebih sabar lagi dalam menghadapi anak yang biasanya kan anak itu ada yang Bu belajar ini sulit. Nah, bagaimana saya mengontrol emosi saya. Baik, yang saya tangkap di sini Ibu sudah mengembangkan kompetensi bagaimana cara Ibu mengajarkan materi dengan benda-benda konkret. Kemudian Ibu memasukkan juga di dalam rencana atau modul ajar Ibu yang Ibu buat bagaimana cara mengontrol emosi, sosial emosional Ibu ya. Karena tadi yang seperti Ibu sampaikan bahwa kemampuan anak itu beragam. Kadang-kadang
anak itu sudah dijelaskan beberapa kali masih saja tidak paham lah. Kadang emosi kita tidak terkontrol. Jadi di sini ibu ingin mengontrol emosi dan menyampaikan kepada anak bahwa matematika itu sebenarnya mudah. Nah, mudah jangan dianggap sulit. Iya. Seperti itu yang ibu sampaikan tadi. Kemudian di awal juga ibu menyiapkan kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan belajarnya. Ini sudah saya rasa sangat lengkap sekali. Mungkin nanti saya ingin melihat waktu observasinya bagaimana ibu menerapkannya di dalam kelas. Nah, terkait dengan strategi ibu, strategi apa kira-kira yang ibu gunakan untuk mencapai kompetensi itu, Bu? Untuk strateginya di sini saya akan berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang tentunya lebih baik lagi, Pak. Jauh lebih baik lah, lebih baik, lebih lengkap dari biasanya. Nah, setelah itu media-medianya juga saya menggunakan media-media konkret tadi yang mudah dipahami oleh siswa seperti itu, Bapak. Oh, baik. Artinya ibu lebih menyiapkan lebih matang ya Bu, Ya. lebih lengkap dari yang biasa. Artinya ibu benar-benar di sini untuk mempersiapkan kegiatan supervisi ini supaya tujuan pembelajaran yang di awal ibu sampaikan itu akan tercapai. Sangat baik Bu. Yaitu kan tadi Bapak saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap. Nah, supaya nantinya dalam praktek saya bisa menyampaikan materi dengan lebih jelas. Baik, bagus sekali Ibu Amel. Saya kira Ibu Amel sudah menyiapkan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu Amel buat, baik itu RPP, media pembelajaran yang tadi sudah Ibu Amel sampaikan bahwa hanya memerlukan waktu sedikit, masih dalam proses. Mungkin besok sudah siap. Kemudian rencana kapan nih Ibu Amel melakukan observasi kita? Supervisi akademiknya kita laksanakan kapan kira-kira siapnya? Bisa besok lusa. Besok lusa. Jadi besoknya lagi ya Bu Amel. Ya mungkin nanti waktu supervisi akademik saya pasti akan membantu Bu Amel dalam persiapan Bu Amel. Nanti setelah kita melakukan observasi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Nah, nanti saya akan coba menyampaikan apa sih hal-hal yang masih belum Ibu Amel terapkan di kelas, apa-apa yang sudah Ibu Amel terapkan, atau mungkin nanti rencana pengembangan untuk perbaikan ke depannya untuk Ibu Amel itu sendiri. Baik Ibu Amel, terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti di akhir observasi kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bu Amel. Ya, sama-sama Bapak. Alhamdulillah ini sudah berapa menit nih kita, sudah mungkin anak-anak sudah habis jam pelajaran olahraga atau agama tadi ya. Mungkin Ibu Amel nanti bisa masuk kembali ke kelasnya. Kemudian dan ingat tugas Ibu Amel bahwa mempersiapkan persiapan seperti perangkat pembelajaran dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Amel. Mungkin ulun akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Carly.
gimana perasaannya? Perasaan kalian setelah tadi Ibu coba tenang dulu. Berarti semuanya sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Nah, berarti semuanya siap. Semuanya siap sudah untuk menerima pelajaran hari ini. Selanjutnya lagi, Ibu akan menyampaikan di sini pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar matematika dan materinya di sini ada pembagian dengan bilangan 2 angka. Di sini untuk tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajarannya di sini kalian diminta memahami arti pembagian dengan bilangan 2 angka. Terus memahami format pembagian panjang dengan bentuk berikut. Ada 2 sampai 3 angka, 2 angka, 1 angka. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita di sini akan melakukan kesepakatan kelas. Nah, untuk melakukan kesepakatan kelas, apa saja yang tidak boleh dilakukan di selama pelajaran hari ini? Yang pertama apa? Tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Menjaga Kebersihan. pertama bisa Menjaga kebersihan. menjaga Kebersihan. jaga kebersihan. Berbicara yang sopan. Ya, Sopan santun. berbicara Sopan santun. sopan. Apalagi? Kalau misalnya ada teman menghargai pendapat pendapat teman. Terus apa lagi? Kalau mau keluar, kalau mau keluar. Apa lagi? Terakhir, Jangan sombong. kalau mau bertanya, Angkat tangan. ya angkat Tangan. jika Ingin bertanya. ingin bertanya. Ini coba dibaca bukunya. Untuk kelompok 2, perhatikan video yang Ibu putarkan nanti ya. Untuk kelompok 3 di sini kalian lihat materi yang telah Ibu tempel di dinding. Nah, silakan coba baca kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ada kotak masing-masing berisi 10 permen tersebut akan dibagikan mengenai ada 10 anak. Berapa banyak permen yang akan diterima setiap anak? Dengan mendapat aturan pembagian. Banyak yang tetapi Perhatikanlah. Ada sini. Sekarang Ibu mau bertanya. Kemarin kan sudah Ibu tugaskan untuk kalian membawa sedotan untuk bahan media pembelajaran kita hari ini. Nah, sudah dibawa untuk sedotannya? Nah, coba tolong keluarkan sedotannya.
ini ada LKS. Nah, di sini Ibu telah nih Ibu sama memegang di sini ada 20 sedotan. Nah, 20 sedotan ini tadi kan ada 20 sedotan yang Ibu pegang, Ibu bagi ke 4 teman kalian. Nah, tadi kalian berempat. Nah, tadi sudah Ibu bagi semua sedotan. Berarti kalian dapat berapa? 5. Nah, dapat 5 berarti 20 dibagi 4 sama dengan 5. Di depan tadi mau di depan. Apa sudah paham sama pelajaran hari ini? Sudah. Atau yang lain ada yang ingin bertanya tentang pelajaran hari ini? Ada. Yang ahli mau bertanya apa? Bu, sedotannya buat ada cukup buat di rumah buat yang bisa pakai batu menghitung. Nah, bisa pakai batu atau misalnya yang di rumah misalnya ada kertas. Nah, kertas bisa disobek-sobek kecil-kecil. Selain kertas bisa menggunakan apa lagi yang ada di rumah biasanya yang banyak? Kelereng. Nah, kalau ada punya kelereng bisa pakai kelereng. Misalnya kalau ada apa lagi? Misalnya ada tusuk sate atau sapu lidi. Kalau ada sapu lidi, nah bisa minta sapu lidi punya mama di rumah dipatah-patah. Yang Ibu bagikan ini. Sudah, Bu. Ini mana? Yuk. Nah, di sini tulis apa? Tulis di sini. Coba di sini tulis. Di sini yang di kotak-kotaknya. Kotak-kotaknya tulis 50. Ya sudah, ya sekarang dikumpulkan tugasnya tadi yang kayak saya kumpulkan. Kumpulkan. Ya sekarang dikumpulkan tugasnya tadi. Kumpulkan ayo saya kumpul. Tepuk semangat. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, tadi kita hari ini tadi belajar tentang apa? Nah, pembagian bilangan dua angka dengan menggunakan apa tadi prakteknya? Prakteknya menggunakan apa? Menggunakan sedotan prakteknya tadi. Nah, bagaimana perasaannya pada pembelajaran hari ini tadi? Apa lagi? Bahagia terus. Kenapa makan terharu? Pelajaran hari ini tadi, Ibu harap kalian bisa memahami tentang pembagian dua angka. Di rumah belajar lagi lah. Belajar mengulangi pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Nah, sebelum menutup pelajaran, siapa di sini yang maju untuk ketua kelas? Siapa ketua kelas? Yang maju untuk berdoa. Yang maju dulu. Di sini. Ya, duduk rapi dulu, kita berdoa, membaca doa pulang. Duduk rapi yuk. Tenang. Yuk. Ya. Kami mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam guru penggerak bagi teman-teman rekan guru penggerak Kabupaten Baritokuala. Hari ini kami akan melaksanakan coaching pasca observasi, yang mana kemarin kami sudah melakukan pra observasi dan observasi yang kami laksanakan di kelas 4 bersama Ibu Amel. Yang kami hormati pengajar praktik pada hari ini Bapak Heri Juanda dan guru kelas 4 Ibu Ameliatul Husna. Kemudian saksikan pada hari ini kami akan melakukan coaching pasca observasi kepada Ibu Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Apakah bisa meluangkan waktunya pada hari ini kita melaksanakan coaching ya, obrol-obrolan santai lah pada intinya. Ya bisa Bapak. Mengganggu lah. Kelasnya dimasuki siapa nih, atau ada mata pelajaran lain? Kebetulan ada mata pelajaran lain. Nah, dari coaching obrolan kita pada hari ini, kira-kira sih apa yang pengen Ibu dapatkan setelah kita melaksanakan obrolan mungkin beberapa menit ke depannya, Bu? Yang saya harapkan untuk coaching hari ini, kita bisa saling sharing tentang pembelajaran yang telah saya laksanakan kemarin, dan saya juga ingin mengetahui apakah ada kekurangan dan bagaimana untuk perbaikan selanjutnya. Baik, berarti pada intinya kita hari ini sharing-sharing bersama, baik Ibu sebagai guru dan saya sebagai guru penggerak. Intinya kita sharing ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu pada kemarin kita melaksanakan observasi atau supervisi akademik? Yang pastinya sudah merasa lega karena sudah melaksanakan sesuai dengan RPP yang telah saya buat. Nah, Ibu sudah melaksanakan sesuai apa yang sudah direncanakan ya, Bu, sesuai dengan modul ajar yang Ibu buat. Kemudian apakah pembelajaran itu semuanya sudah terlaksanakan? Misalnya dari kemarin Ibu sudah merencanakan kan sesuai dengan pra observasi. Nah, di observasi tersebut apakah sudah terlaksana rencana yang Ibu rencanakan tersebut? Sebagian besar memang sudah saya laksanakan, tapi dalam pembelajaran kemarin masih ada sedikit kekurangannya, Pak. Baik. Kira-kira nih kalau saya beri skala 1 sampai 100, kira-kira Ibu dalam melaksanakan persiapan dan waktu pelaksanaan tadi itu, kemarin itu Ibu sudah berada di skala mana kalau saya beri angka skala 1 sampai 100? Kira-kira 80 lah. Nah, sudah cukup sempurna, itu sudah bagus kalau 80. Nah, mari kita identifikasi bersama, Bu. Apa yang menjadi keunggulan atau yang Ibu pertahankan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin pada hari Rabu ya, Bu? Pada hari Rabu kemarin apa sih keunggulan atau yang dirasa sudah baik untuk dipertahankan kira-kira, Bu? Yang pertama, saya sudah menggunakan media pembelajaran yang dengan menggunakan media pembelajaran yang konkret. Kemarin saya telah menggunakan sedotan untuk media pembelajaran. Benda konkret ya, Bu. Terus saya juga telah melaksanakan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang mana anak-anak itu sudah saya bedakan antara yang mana yang bisa, yang sedang, yang masih di bawah lah. Ya, jadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan berdiferensiasi ya, Bu, sesuai kebutuhan belajar anak. Itu sangat bagus, Bu. Kemudian dalam pembelajaran yang dilaksanakan kemarin kan Ibu sudah menyampaikan bahwa ada kelebihan lah yang Ibu sampaikan. Nah, coba Ibu analisis apa sih kekurangan yang Ibu laksanakan kemarin dalam pembelajaran? Adakah kekurangan yang Ibu dirasa-rasa ada kekurangan? Ya Pak, masih ada kan tadi saya bilang masih ada yang kekurangan. Yang pertama, dalam awal pembelajaran saya belum
melaksanakan menyuruh siswa ya untuk berdoa. Padahal kan biasanya kan cuma mungkin karena kita melaksanakan supervisi akademik yang pertama ya, gugup ya Bu lah. Iya. Gugup kenapa apa tuh karena pertama kita supervisi, padahal itu kan kebiasaan. Nah, saya kan kelas berdampingan sama Ibu. Setiap hari mendengar kegiatan berdoa itu pasti karena itu supervisi yang pertama dari Ulun, mungkin ada grogi sedikit, mungkin sama kayak Ulun grogi juga itu Bu. Apalagi kekurangan yang Ibu laksanakan pada hari itu? Sebagian anak-anak sih masih kurang aktif untuk bertanya. Kurang aktif untuk bertanya ya Bu. Terus ada lagi saya kemarin belum melaksanakan atau memberikan reward untuk anak-anak. Oh, reward di akhir ya Bu. Iya. Itu menambah semangat juga. Nah, kira-kira Bu, apa yang menyebabkan yang menjadi hambatan Ibu dalam sehingga anak-anak itu kurang aktif untuk bertanya? Kira-kira apa? Yang pertama anak-anak itu memang kurang terbiasa Pak untuk Kurang bertanya. terbiasa ya. Biasanya kan ada ya setiap kali pembelajaran juga saya terapkan, biasanya saya bertanya kepada anak-anak apakah paham, terus apakah ada yang ditanyakan, tidak ada aja, padahal sebenarnya mereka itu ya sebagian ada yang tidak paham, tapi ya itu masih kurang pede. Ya, masih kurang pede untuk mengeluarkan pendapatnya untuk berbicara ya Bu. Dan bisa juga Pak itu yang antara bahasa bisa Pak, kendala Bahasa ya. Kalau di sini kan logat pakai bahasa daerah semua siswa. Jadi mungkin karena masih belum terbiasa pakai berbahasa Indonesia yang baik dan benar, mungkin di situ malu kayaknya. Nah itu Pak. Nah, lalu apa rencana Ibu, strategi Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut atau anak-anak tersebut merasa malu, kurang percaya diri? Nah, bagaimana rencana atau strategi Ibu untuk melaksanakan tersebut? Dengan mungkin saya akan melakukan mentor sebaya. Mentor sebaya ya. Apa Bu mentor sebaya? Mentor sebaya itu adalah biasanya kan dalam kelompok itu bisa dicari salah satu yang mana temannya yang lebih paham dalam materi ya kan. Terus teman yang paham itu bisa menjelaskan kepada teman yang lainnya, sehingga teman yang belum paham itu merasa paham dan mungkin bisa dia bertanya dulu kepada temannya. Kalau ada yang belum paham kan dia malu bertanya dengan guru, bisa bertanya dengan teman dulu. Jadi sebelum bertanya dengan guru bisa saja bertanya dengan teman yang bisa. Jadi itu mengurangi rasa mungkin malu bertanya. Jadi bertanya dulu sama teman yang lebih paham gitu ya Bu. Kira-kira strategi lain apa Bu yang Ibu kembangkan selain mentor sebaya tersebut? Atau misalnya untuk membiasakan anak-anak itu berani untuk berbicara, percaya diri lah. Oh iya ya, biasanya mungkin dalam satu kelompok itu bisa disuruh maju ke depan. Maju ke depan mempresentasikan. Presentasi. Kira untuk presentasi tersebut, apakah anak itu diberi kesempatan untuk satu kelompok saja atau semua kelompok maju? Bisa bergiliran. Oh, bergiliran. Jadi semua mendapatkan kesempatan untuk presentasi. Jadi bisa melatih anak untuk berbicara. Kapan Ibu melaksanakan strategi ini Bu? Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya Pak. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya ini kalau diberi waktu tuh kapan Bu? Mungkin hari Jumat. Minggu depan ya? Minggu depan, nah dari Senin lah. Iya. Bu bisa melaksanakan kegiatan yang mana kegiatan tersebut selalu ada diskusi kelompok, presentasi. Nah, bagaimana perasaan Ibu nih setelah kita bicara tentang pembelajaran yang kemarin, setelah melaksanakan kemudian mengetahui kendala dan strategi yang hendak dijalankan? Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melaksanakan coaching pada hari ini Bu? Yang pertama merasa lega karena sudah melaksanakan pembelajaran kemarin, dan selanjutnya saya sudah mengetahui kekurangan yang ada pada diri saya, terus dan saya akan memperbaiki pada pembelajaran
Sangat baik rencana Ibu menyadari apa yang dilakukan observasi kemarin. Kekurangannya mungkin dari kekurangan tersebut Ibu selalu ingat, biasanya kalau terjadi kekurangan pada diri mungkin lebih membekas di hati, dan dengan strategi yang Ibu rencanakan tadi. Nah, apa komitmen Ibu ini untuk pembelajaran atau melaksanakan strategi yang hendak Ibu jalankan? Saya akan bersungguh-sungguh untuk menyiapkan administrasi pembelajarannya seperti perangkat, media yang lebih menarik agar pembelajaran bisa berpusat kepada siswa. Baik, berpusat pada siswa. Jadi Ibu sudah ingin melaksanakan persiapan lebih matang kembali ya Bu. Lebih matang, bagaimana itu perangkat pembelajarannya, bagaimana itu media, bagaimana itu sistem penilaian. Kemarin saya melakukan penilaian secara keseluruhan. Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran itu dengan baik, sudah melaksanakan kompetensi Ibu dalam sosial dan emosional, pembelajaran berdiferensiasi, melaksanakan dengan media-media yang konkret. Siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu nih dalam melaksanakan mewujudkan strategi tersebut? Bisa dengan kepala sekolah, teman-teman guru yang lainnya, atau bisa dengan Bapak sendiri. Insya Allah akan dibantu. Mungkin teman-teman yang lain juga nanti kita saling sharing, saling membantu. Mudah-mudahan strategi yang Ibu jalankan rencana ke depan itu bisa diaplikasikan juga di kelas-kelas lain gitu Bu. Nah, dari percakapan kita dari praobservasi, dari observasi sampai pasca observasi pada hari ini, coba Ibu sampaikan kesimpulan. Apa kira-kira apa kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini? Kemarin dari praobservasi ya Pak. Dari praobservasi kan saya telah membuat membuat modul ajar. Terus dari modul ajar situ saya telah membuat media pembelajaran yang supaya anak-anak itu suka dan menarik. Pembelajaran lebih menyenangkan Ibu. Pembelajaran lebih menyenangkan. Terus saya juga telah melaksanakan pembelajaran pada minggu kemarin. Setelah itu dari pembelajaran itu saya telah mengetahui apa sih kekurangan yang ada pada diri saya setelah saya melaksanakan pembelajaran kemarin. Nah, dari pembelajaran sebelumnya anak-anak itu terlihat aktif nggak pada waktu itu Bu, pada waktu observasi? Terlihat lebih aktif ya? Belum lah. Belum sepenuhnya aktif semua ya Bu. Cuma sudah saya melihat dalam waktu observasi itu sebagian besar sudah aktif lah pada waktu itu. Cuma tidak semuanya siswa. Makanya Ibu tadi merencanakan strategi untuk mengaktifkan dan membiasakan anak untuk percaya diri dan berbicara di depan umum. Ada lagi kesimpulannya? Baik itu strategi Ibu tadi melaksanakan. Ya untuk strategi tadi kan saya akan Tutor sebaya ya Bu. Melakukan tadi ada mentor sebaya untuk anak-anak dari kelompok itu dipilih salah satu yang mana temannya yang lebih paham untuk melajari temannya lagi yang masih belum paham. Baik Bu. Gimana perasaan kita setelah melakukan coaching pada hari ini Bu? Lega. Untuk kedepannya Ibu bisa lebih semangat ya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, sama-sama kita sharing. Nah teman-teman, kira-kira itu tadi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari percakapan atau coaching pasca observasi pada hari ini dapat membantu teman-teman atau mengadopsi lah dari kegiatan ini. Apa yang baik bisa diadopsi dan apa yang masih kekurangan nanti akan kami perbaiki. Demikian, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.